Islam memang mengajarkan toleransi dalam artian tidak boleh mengganggu orang-orang menjalankan agama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ala yahudiyyatihi wa nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha." Siapa yang dia berada pada keyahudiannya, tidak mau masuk Islam, berada pada kenasroniannya, mereka itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu ibadah mereka. Islam juga mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menyayangi segenap makhluk. Bukan hanya manusia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin." Seorang wanita ada yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing yang dia telantarkan, dia kurung, tidak dikasih makan, mati karena itu bisa menjadi dosa bagi seorang yang merawat kucing tersebut. Rasulullah juga mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, baik yang muslim maupun yang non muslim. Hak mereka ketika sakit juga dikunjungi oleh kaum muslimin. Hanya saja ketika bicara urusan i'tiqad, urusan agama, urusan keyakinan, maka kita tidak boleh kemudian dengan atas nama toleransi kita mencampur adukkan itu. Kita ikut-ikutan dalam acara ritual agama mereka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang tawaf, datang sekelompok kaum Quraisy. Ketika melihat kebiasaan Rasulullah mengusap Hajarul Aswad, kemudian menciumnya, mereka katakan, "Kami tidak akan membiarkan engkau untuk mencium Hajarul Aswad hingga engkau mengusap juga Tuhan-Tuhan kami." Maka dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tahu saja bahwasanya kalau aku mengusap berhala mereka setelah aku mencium Hajar Aswad, Allah faham bahwasanya aku tidak menginginkan mengusap berhala mereka. Rasulullah ingin berpura-pura mengusap berhala-berhala orang kafir Quraisy agar apa? Agar beliau diizinkan, dimudahkan dalam beribadah mencium Hajarul Aswad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak rela hal yang demikian itu. Allah turunkan surah Al-Isra ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzan lattakhadhuka khalila. Hampir-hampir engkau mengikuti bujukan mereka untuk mengada-adakan sesuatu atas nama kami. Dan kalau itu terjadi, maka mereka akan menjadikan engkau sebagai teman-teman dekat mereka. Oleh sebab itu, kita hendaknya bisa memilih dan memilah dalam hal apa kita bertoleransi dan dalam hal apa urusan agama kita adalah agama kita, urusan agama orang lain biarkan orang lain, jangan kita ganggu. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat para pendeta yang dalam kondisi susah, kondisi sulit, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dunia, betul-betul serius beribadah dalam agama Nasrani mereka. Maka ketika melihat hal itu Umar menangis. Faqila lahu innahu nasrani. Maka dikatakan kepada Umar bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Umar mengatakan, aku sudah tahu mereka itu orang Nasrani, tetapi aku kasihan kepada mereka. Aku teringat perkataan Allah Ta'ala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah bersusah payah di dalam usahanya di dunia, tapi mereka kelak akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Inilah seharusnya yang muncul dalam benak kita kaum muslimin ketika melihat manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan mereka. Maka Umar bin Khattab, bentuk kasih sayangnya adalah beliau menangis bersedih. Kenapa bisa begitu? Beliau bukan menunjukkan kegembiraan agar kemudian mereka tetap di dalam kesesatannya, tidak. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, Umar mengatakan, ijtanibu a'da Allahi fi 'idihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di dalam hari-hari raya mereka.
Inilah sikap Umar bin Khattab dan inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kecintaan kepada mereka hendaknya kita merasa sedih, merasa khawatir kalau mereka ditimpa oleh siksanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu bertoleransi dengan toleransi yang benar. Tidak kemudian terjebak ikut mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka, ikut bersolawat di gereja mereka saat Natalan mereka. Mudah-mudahan itu dijauhkan dari diri kita dan zuriat kita. Amin ya rabbal alamin.